ada ikan-ikan yang seru banget yang kita bawa hari ini. Kita dapat ikan dari Kalimantan, kita dapat ikan dari yang masuk tadi dari Jawa Tengah, dan satu lagi dari pengiriman dari Sumatera. Nah, jadi ada banyak ikan-ikan alam yang datang hari ini. Nanti kita akan unboxing kalau udah sampai rumah, dan gua mau pamerin ke lo orang kalau kagak mati ikannya. Kalau mati ngapain kita pamerin, mau cuy? Halo Sobat Basah, ini sekarang jam 9:30 malam dan kita masih berada di jalanan Jakarta. Kita hari ini tuh asli sibuk banget. Tadi mulai dari jam 1 siang itu udah mondar mandir, ngambil ikan, nganter ikan, ngambil ikan, nganter ikan. Dan farm kita itu kan posisinya di dekat Cibubur sana ya, daerah Keranggan. Hari ini kita ambil ikan di 3 tempat di Tangerang. Lalu habis itu kita ke bandara. 4 nih, tadi di Taman Mini tadi siang. Pulang bentar, ganti air, ngelap-ngelap akuarium, langsung jam 4 berangkat lagi ke Tangerang. Habis itu dari Tangerang ke Kampung Bandan ya, kita ambil ikan. Habis dari Kampung Bandan kita ke Cengkareng, ke bandara. Dan sekarang sampai setengah 10 malam. Rencananya kita akan sampai rumah, buang ludah ya kan. Terus kita packing ikan lagi, terus kita kirim lagi ke kargo untuk bisa berangkat besok pagi. Ada pengiriman ikan ke Denpasar dan ke Balikpapan. Ya udah, ada ikan-ikan yang seru banget yang kita bawa hari ini. Kita dapat ikan dari Kalimantan, kita dapat ikan dari yang masuk tadi dari Jawa Tengah, dan satu lagi dari pengiriman dari Sumatera. Nah, jadi ada banyak ikan-ikan alam yang datang hari ini. Nanti kita akan unboxing kalau udah sampai rumah, dan gua mau pamerin ke lo orang kalau kagak mati ikannya. Kalau mati ngapain kita pamerin, mau cuy? Oke, ya udah, kita mau drive dulu. Nanti sampai rumah kita akan unboxing ya. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian akan kena kutuk kalau tidak subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom bawah ini. Hey. Akhirnya nyampe juga kita di farm. Dan tadi saking excitednya gua lupa kalau hari ini mau bikin video. Jadi satu kantong yang dari Sumatera udah kita buka duluan. Capek deh, tapi nggak apa-apa. Kita akan kasih lihat kamu ikannya dan akibat yang disebabkan oleh ikan ini ke tangan saya pada saat mau berusaha untuk menangkapnya. Oke, yang pertama ini adalah Bagarius, ikan yang ada di Kalimantan, Sumatera. Dulu sih ada di Jawa juga, tapi udah punah yang di Jawa sayangnya, karena ya mungkin kalah bersaing sama nila, sama lele Afrika, sama lele Wakanda. Padahal nggak kerenan ini. Tuh, siripnya kayak hiu, men. Ini adalah Bagarius atau yang disebut gunj, kalau orang bule bilang. Ini salah satu jenis spesies purba, yang ikan yang dari zaman purba dulu tuh nggak mengalami perubahan bentuk. Jadi ya dulu dari zaman dinosaurus ya dia begini. Jadi ini dia mungkin kakeknya dia dulu teman satu SD sama Tyrannosaurus Rex ya kan. Inilah Bagarius. Excited banget nih, ada satu yang gede ini 48 cm. Kayaknya nggak gua jual. Ekornya juga cakep, masih utuh. Cuman ini ada sedikit luka, biasalah. Namanya juga dari alam ya. Gitu. Kita aja kalau dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang ngalamin juga yang namanya luka hati ya kan. Ya dia wajar lah kena luka-luka gini. Nanti kita akan obatin dan hopefully dalam beberapa bulan dia akan getting well, beres. Bagarius first stop dari Sumatera. Alright, sekarang Violence at home nih ya. Jadi masih mengalir. Lebar gak sih? Hah? Lebar sobek apa nancep ya? Nancep. Dia modelnya nancep. Dah, mulai kelihatan kan apa ini?
Ini adalah Channa pleurophthalma atau Channa pleuro atau kerandang atau selendang mayang atau serandang atau alah banyak banget lah namanya ini pokoknya. Nah sebenarnya zaman dulu ikan ini ya nggak zaman dulu sampai sama sekarang, ikan ini adalah ikan konsumsi yang sangat digemari karena rasanya enak Pak De, enak jos. Nah kelebihannya ikan ini sebagai ikan hias. Banyak yang bilang Channa ini gampang mati, Channa ini kagetan, Channa ini culun lah, whatever. Iya semua Channa begitu kalau baru dari alam. Cuman masalahnya kan seberapa jauh si seller atau si penjual atau si apalah itulah mengkondisikan dan mengaklimasikan Channanya, dia diadaptasikan di akuariumnya itu seberapa jauh. Kalau emang udah settle ya sama aja, fine aja, cakep juga. Dan ini aslinya warnanya biru kehijauan mengkilap gitu kayak toman gede. Cuma ini karena mungkin masih stres ya, jadi dia belum. Nah ini yang kita dapat ini bukan yang kaleng-kaleng. Nih memang sengaja kita pilihin yang patternnya tuh udah pada keluar, yang kecil-kecil pun. Kalau yang gede mah udah full nih. Ini ukurannya sekitar let's say 25-30 cm. Ini gue bakalan piara dulu nih, karena nggak dapat banyak. Sekarang di alam lagi banjir, susah ikannya. Oke, ini jadi dari Sumatera kita dapat Channa sama Bagarius. Nggak semua pengiriman ikan dari alam itu sukses gitu ya. Ada yang gagal, ada yang apes lah, ada yang gitu deh. Jadi kadang-kadang ya ada untung, ada rugi lagi. Ini salah satu contohnya. Baung Hemibagus nemurus, baung again 35 ekor baung lewat begitu saja karena ya memang ini first time kita datengin baung dari Jawa, jadi dan saya nggak kesana, jadi mungkin kurang koordinasi pada saat packingnya. Snowflake eel datangnya ini ya, snowflake eel. Nah snowflake eel ini bukan spesies full air tawar, ini adalah spesies air laut sampai medium brackish. Jadi jangan dicoba ditawar-tawarkan. Misalnya orang yang jual bilang 200.000, kalian tawar 150.000, jangan. Kasihan yang jual. Enggak, maksudnya jangan dicoba untuk dibuat ke air tawar karena memang mungkin bisa, sampai medium sampai low end brackish bisa, tapi ya nggak supposed to be lah. Kasihan ikannya lah, dipaksain untuk hidup di yang bukan habitatnya gitu. Jadi kayak ya ibaratnya kayak ini. Nah ada cewek yang dari keluarga mampu, terus kalian deketin, nanti kalian paksain hidup susah sama kalian, janganlah, kasihan. Carilah yang udah terbiasa hidup susah. Oke, itu moral of the story. Kalian curhatan. Nah udah, nanti ini saya kasih lihat untuk persiapan unboxing itu si moray itu, karena memang perlu sedikit disesuaikan. Jadi pertama kayak gini, kita balik kameranya ya. Nah itu kan packingnya padat banget dan dia banyak amonia, jadi kita siapkan dulu airnya ini kurang lebih 5 liter. Lalu kita kasih garam ikan itu 1 bungkus, atau yang biasanya beratnya 400 gram itu kita siapkan dulu, baru kita nanti lepas si moray itu ke situ. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini udah kita buka. Gua sih ngeri ada yang mati karena gila, lo lihat aja padat begini. Semoga sih nggak mati lah, ya kan. Semoga sih hidup semua lah, nggak ada korban, karena selalu kasihan kalau ada korban, karena keluarga yang ditinggalkan pasti bersedih. Nah kan ada korban, baru sih ini belum lama matinya, masih hidup. Gua kira tewas lo, main melek. Ini juga masih hidup. Jadi belut ini memang
kalau lagi nggak beres begini nih, kalau masih apa lagi nggak nyaman dia cenderung bengong gini, diem tuh, masih hidup nih. Dan be careful dengan belut ini karena mereka juga termasuk salah satu spesies yang menggigit. Wow, ini ada yang unik nih. Apa ini? Oh, ada yang hitam kecil ya, apa ya? Hey, ini Uroptigerus. Alah, bahasanya gimana ya? Uroptigerus. Nanti saya akan tulis dah nama latinnya, pokoknya gitu dah. Ini juga termasuk salah satu belut moray juga, belut moray laut. Ini short fin moray eel. Nah, ini lagi masih stres jadi warnanya belum keluar. Biasanya dia ada corak-coraknya gitu. Ini termasuk salah satu ikan yang keren juga, bro. Keren juga. Tapi ya itu dia nggak bisa full di air tawar, dia mesti tetap main garam. Mungkin di 5 ppt masih aman lah. So far sih saya coba di 5 ppt masih aman dan mereka doing well. Oke, nah ini beberapa yang udah, ini kita akan pindahin dulu ke tank karena saya kebetulan udah ada tank yang isinya makhluk ini juga, jadi airnya memang udah siap untuk mereka. Ini adalah Hampala Macrolepidota. Tuh, siripnya merah, fisiknya warna emas, ya kan? Cakep banget ikannya. Ini kita akan masuk ke tank. Kenapa saya nggak aklimasi di sini? Karena kalau saya meleng dia pasti lompat tinggi banget. Jadi langsung ke tank aja yang memang airnya udah prepare dan airnya udah ready. Oke? Oke, buat teman-teman yang mau piara Hampala, sebaiknya gunakan tank yang panjang atau tank yang gede karena ini ikan termasuk active swimmer. Dia demen banget berenang-renang ke tepian. Dan dia adalah ikan yang schooling juga, jadi ini kan masih baru datang nih, stres gitu, diem aja. Ntar dia akan renang bareng-bareng sama saudara-saudaranya. Jadi kalau banyak pun keren, misalnya kita punya 10 di tank yang segede gini, ini kan tanknya 2,5 meter. 2,5 meter kali 80. Sengaja gue sebutin ukurannya biar pamer. Janganlah pakai tank mini-mini, emang biar gapi kalian. Masa anak predator pakai tank mini? Nah, itu gua kenapa malah jadi ngaco ya jalan-jalan begini ya? Efek udah malam dan kita pengen. Oke, sekarang kita akan barengin Hampala itu dengan ini si kerandang, si apa? Pleuro, Cana Pleuro ini. Itu ada satu yang gede banget, saya nggak akan campurin, saya akan pisahin yang memang kelihatannya terlalu oversize. Jadi salah satu apa trik penting kalau kalian mau piara ikan predator, usahakan ikannya seukuran. Jangan ada yang satu gede banget, satu kecil banget, itu ngeri lah. Ada resiko. Jadi usahakan ikannya seukuran. Sorry ini tanknya butak banget karena memang udah nggak beres kacanya. Karena alasannya kenapa saya nggak mau, wah tuh kan cakep banget kan. Wih, cakep. Oke, alasannya kenapa saya nggak mau ganti tank yang bening banget, yang bersih banget gitu, takut pada minder. Udah gede bening lagi kan, wah mahal tuh, makanya saya pakai yang itu aja, yang second aja. Dan alasan kedua sebenarnya karena memang duitnya belum ada, yaitu yang alasan yang lebih jujur dan lebih apa adanya. Oke, jadi kita masukin berapa tadi? 5 ekor yang seukuran dengan si Hampala tadi, karena yang 3 lagi gede banget. Saya akan masukin mereka ke tank lain ya, mungkin bareng si Dat aja, bareng Dat sama Arowana Super Red. Kan di datnya kan ukurannya 40 sentian, Arowana Super Rednya 50 sentian, jadi aman lah sama ini. Seandainya korban pun dia karena dia yang paling murah, jadi boleh lah. Dan paling enak kalau digoreng, kalau itu kan nggak enak digoreng. Jadi kalau korban mubazir, kalau ini kan korban ya anggap aja lauk. Kita barengin sama Dat dan kawan-kawan. Buat peluru biji berarti kita masuk situ. Pantan jatuh. Ya Allah, ntar aja. Penting vlog dulu.